Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofyan dari Olah Data Integral Solusindo. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana mengolah dan menganalisis data penelitian kita menggunakan aplikasi eViews. Ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan sesi sebelumnya, di mana kita menggunakan aplikasi SPSS, di mana merupakan data yang kita olah adalah data persepsional atau data primer yang menggunakan kuesioner. Untuk kali ini saya akan menggunakan data sekunder atau data keuangan atau data ekonometri yang kita akan olah menggunakan eViews. Baik, kita mulai saja. Bagaimana menggunakan analisis data regresi linier berganda menggunakan aplikasi eViews. Ini aplikasi eViews tampilan awalnya, ya. Untuk memanggil atau mengimpor data Excel yang sudah kita himpun dengan cara file, ya. Lalu new work file di sini. Kita bentuk dulu struktur datanya, ya. Di sini ada work file structure type, ada date specification. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan data frekuensi bulanan atau monthly untuk tahun 2008 selama 12 bulan. Jadi untuk start date-nya di sini kita awali dengan tahun 2008, ya. Saya di tahun 2008 penelitiannya. Dan bulan Januari, bulan 1. Ini kan end date-nya 2008 12. Begini penulisannya, ya, manakala untuk data bulanan. Jadi 2008.21 untuk start date-nya, end date 2008.2.12. Jadi mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2008. Oke, akan terbentuk work file untitled. Kita simpan saja namanya dengan, misalkan di sini adalah latihan, ya. Regresi linear. Kita save di sini. Oke. Bila muncul seperti ini, work file save, double precision. Oke. Lalu kita panggil datanya dengan cara klik proc atau prosedur, lalu import. Nah, import from file. Di sini saya simpan datanya dalam folder bahan narsum. Kita panggil data regresi. Oke, open. Nah, next saja. Ini pun next saja. Nah, ini kita finish. Jika berhasil, akan berpindah membentuk nama variabel yang sesuai yang kita teliti. Kita cek apakah data kita masuk. Kita masuk, ya, datanya. Jadi pada kali ini saya ingin melakukan penelitian atau menganalisis pengaruh BOPO, LDR, NPL, dan CAR terhadap ROA, gitu, ya. Jadi kita variabel bebasnya sebanyak 1, 2, 3, 4, sedangkan variabel terikatnya 1, yaitu ROA. Baik, sekarang kita analisis regresi. Bagaimana berpengaruhannya dengan cara klik sini, ya, klik lalu estimate equation di sini. Yang pertama kalau kita ketikkan adalah nama variabel terikatnya terlebih dahulu, yaitu ROA, ya. ROA spasi konstanta atau C spasi lagi nama variabel terikat, nama variabel bebas. Yang pertama adalah BOPO, lalu CAR, lalu LDR, dan NPR. Ya, jadi ini variabel terikat, konstanta, ini variabel bebasnya. Setelah itu klik OK. Nah, keuntungannya menggunakan eViews ini, satu tabel ini sudah menceritakan keseluruhan yang ada di analisis regresi linear berganda, baik itu uji model, ya, uji F maupun uji T. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan berdasarkan output regresi ini, hal yang pertama kali yang teman-teman perhatikan adalah
ini uji Darwin-Watson statistik atau uji autokorelasi. Ya. Karena kenapa? Karena data sharing itu rentan sekali terjadi autokorelasi. Ya. Jadi ada baiknya output data ini kita perhatikan dulu apakah terjadi autokorelasi sebelum melangkah ke pengujian atau analisis selanjutnya. Di sini nilai Darwin-Watson ya, didapati nilai sebesar 1,96. Maknanya apa? Maknanya dari angka ini berarti model penelitian kita terbebas dari gejala autokorelasi, gitu ya. Nih, yang dibuktikan dengan ini. Jika tidak ada autokorelasi, ini ya. Jika nilainya antara 1,54 sampai dengan 2,46, maka data kita tidak ada autokorelasi. Ini menurut Damodar Gujarati bukunya. Baik ya. Jadi angka kita ini, data kita ini karena memiliki nilai dari Watson sebesar 1,96, yaitu antara 1,54 sampai 2,46, maka data penelitian kita terbebas dari autokorelasi. Sekarang kita cek uji kelayakan model atau uji koefisien determinasi. Kita bisa lihat di sini dari adjust R-square-nya ya, sebesar 0,1174. Berarti ini sangat kecil sekali ya, belum layak modelnya, masih lemah ya. Karena dikatakan kuat atau layak suatu model jika nilai adjust R-square-nya ini lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 0,50. Gitu ya. Di sini baru 0,11, jadi sangat lemah sekali model kita. Perlu ditambah, bisa juga ditambah datanya karena di sini ada hanya 12 series ya. Karena minimal penelitian itu N-nya sebesar 30 sampel minimal ya. Sedangkan ini 12. Kemungkinan ini penyebab model kita lemah. Ya. Hanya sebesar 11,74%. Itu ya, sampai 20%. Itu uji model. Lalu bagaimana uji F? Nah, uji F-nya atau uji simultan ternyata pun di sini tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh secara simultan karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 5%. Ya. Di sini didapati nilai probabilitas statistik atau F statistiknya sebesar 0,33. Ya. Atau 33%, tinggi sekali ya. Maknanya apa? Maknanya secara simultan ternyata pada tahun 2008 ya, ini BOPO, CAR, LDR, dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA atau kinerja daripada BPR. Ya. Itu untuk uji uji F ya, atau uji simultan. Sekarang uji parsial seperti apa? Uji parsial berdasarkan data yang kita olah di sini ternyata ya. Pertama BOPO. Ya. BOPO di sini memiliki koefisien dengan nilai negatif. Ya. Secara teori benar. Jadi semakin tinggi nilai BOPO atau biaya operasional akan menurunkan kinerja sebesar 18,92% gitu ya. Namun BOPO ini secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan dan dibuktikan dengan nilai probabilitas di atas 5%. Gitu ya. Sekarang CAR. CAR pun demikian. CAR memiliki pengaruh sebesar 0,37. Nah, maknanya apa? Setiap penambahan modal atau CAR ini berpengaruh terhadap kinerja, terhadap ROA ini, ya, terhadap kinerja terhadap ROA sebesar 0,3728. Namun pengaruhnya ini tidak signifikan karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 5%, gitu ya. Sedangkan LDR, ya, loan to deposit ratio di sini memiliki nilai koefisien negatif juga. Maknanya apa? Setiap peningkatan loan to deposit ratio atau namanya kredit ya, dalam kredit akan menurunkan kinerja sebesar minus 0,0008. Namun peningkatan ini atau penurunan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja atau ROA. Karena apa? Karena memiliki nilai probabilitas lebih besar daripada 5%. NPL atau risiko kredit di sini. Di sini ada risiko kredit memiliki nilai koefisien positif, seharusnya ini negatif ini di sini ya. Kenapa? Di sini
malah semakin tinggi NPL katanya, maka semakin baik kinerja. Ya. Seharusnya NPL di sini bernilai negatif. Nah, kita perlu cek lagi datanya kenapa di sini. Seharusnya ini negatif, semakin tinggi NPL akan menurunkan kinerja seharusnya. Ya. Nah, di sini pun berpengaruh, namun tidak signifikan. Ya. Karena nilai probabilitanya lebih besar dari 5%. Begitu ya cara membaca analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Eviews. Sekarang nanti pada sesi selanjutnya kita akan lakukan uji asumsi klasik, apakah benar model-model ini lolos uji. Jangan-jangan memang terjadi heteroskedastisitas, multikolinialitas yang menyebabkan model kita lemah dan seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Demikian yang saya sampaikan. Dari kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.